secara nyata telah menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Dan seperti yang kita tahu bahwa komunis adalah ideologi yang tak percaya dengan Tuhan. Dan jika ideologi komunis di Indonesia akan lahir lagi, apakah nanti sejarah suram akan terulang kembali? Lalu siapa yang akan diuntungkan dari hal itu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Baraya Pembelajar atau BB Channel yang kembali kita bahas tentang fakta-fakta unik tentang sejarah dan masa lalu. Seperti yang kita ketahui ya lurs, di Indonesia Raya tercinta ini, kata-kata komunis pastinya sangat-sangat menakutkan di kalangan masyarakat Indonesia. Tentunya hal ini karena trauma masa lalu. Bahkan kata-kata komunisme lebih mengerikan dibandingkan satanisme sekalipun. Ada yang berakar seperti itu. Hal ini akibat dari informasi media barat yang dominan selama puluhan tahun tentunya, yang membuat gaya hidup serta terpatrinya pada sejarah bangsa ini, di mana lambang komunis, Nazi, bahkan ISIS sangatlah tabu dan pastinya dilarang. Namun lambang satanisme, kebebasan dan kapitalisme merangsak bahkan ke gaya hidup rakyatnya, dilakukan dengan masif dan seakan tiada terasa, berjalan dan mengalir begitu saja. Mengingat peristiwa tahun 1965 sejatinya hanyalah politik perebutan negara Indonesia, termasuk kekayaan alamnya yang ada di dalamnya. Dari mulai negara Uni Soviet yang kala itu lebih terlihat mulai akrab dengan Indonesia yang non-blok, agar berpaling kepada pihak barat dengan mengkambing hitamkan organisasi seperti PKI yang pada masa itu disebut sebagai False Flag Operation karena partai itu berhaluan komunis, persis seperti ideologi Uni Soviet sebagai musuh dunia barat agar dapat mencuri hati rakyat Indonesia dan dapat berhasil menguras kekayaan alamnya yang memang berlimpah ruah. Trauma oleh kejadian yang dipercaya sebagai pemberontakan komunis ini di masa lalu membuat rakyat bangsa ini sangatlah takut akan komunis. Nyaris semua warga Indonesia tak tahu komunisme selain dari ketakutan mereka. Padahal banyak negara Islam yang saat itu warganya sangat taat kepada agamanya, yang juga memiliki partai komunis seperti Aljazair, Mesir, Libya, Tunisia, Sudan, dan masih banyak lagi negara Islam yang banyak memiliki partai komunis di dalamnya. Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari buku Manifest der Kommunisten yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 yang teorinya mengenai komunis adalah sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan berkelas. Tentunya perjuangan di sejarah dan masa kini dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh di dalam dunia perpolitikan saat itu. Komunisme pada awal kelahirannya adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19. Dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi saat itu. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia, yaitu sebuah masyarakat hipotetis sempurna, optimis, dan idealis. Sedangkan aliran ideologi komunis di Tiongkok sendiri agak lain berbeda daripada Marxisme, Leninisme yang diadopsi bekas Uni Soviet. Mao Zedong menyatukan berbagai falsafat kuno dari Tiongkok dengan Marxisme yang kemudian dia sebut sebagai Maoisme. Perbedaan mendasar dari komunisme Tiongkok dengan komunisme di negara lainnya adalah bahwa komunisme di Tiongkok lebih mementingkan peran petani daripada buruhnya. Ini disebabkan karena kondisi Tiongkok yang khusus di mana buruh dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kapitalisme. Perang geopolitik. Pada waktu itu terkenal sebagai seorang negarawan, Bung Karno harus dapat merangkul semua golongan. Namun gerak-gerik pro terhadap blok barat semakin menjadi-jadi untuk dapat mencengkeram Indonesia di masa itu.
Jika di Jerman pada waktu itu adanya Hitler yang memimpin Nazi langsung kontra terhadap kapitalisme beraliran Zion dan satanisme dari usaha kerasnya masuk konglomerat dunia itu yang berusaha ingin mencengkeram ekonomi dan kekayaan alam Jerman oleh klan Rothschild beserta sekutunya yang semuanya nyaris bangsa Yahudi. Namun apa yang terjadi? Perang propaganda melalui informasi dan media dihembuskan kepada dunia luas. Seakan rakyat Jerman yang ingin mempertahankan kekayaan negaranya untuk rakyatnya sendiri selalu dianggap salah dan kemudian mengharamkan kaum Nazi saat itu. Foto dan video tentang kekejaman Nazi yang bersumber dari perang lainnya dan akibat wabah penyakit menular akhirnya disebarkanlah ke publik. Apapun caranya, yang penting dunia membenci ideologi yang ingin memajukan rakyatnya oleh kekayaan alamnya sendiri. Sisanya biarlah militer yang membereskannya. Perang antara blok barat dan blok timur memang masih sangat kental saat itu. Jutaan rakyat jelata menjadi tentara mengantar nyawa mereka di medan pertempuran. Sedangkan hanya segelintir orang yang nanti menikmatinya saja. Duduk manis, makan enak, tidur pun nyenyak. You go die in war, well stay here. Kamu tewas di medan perang, kami duduk manis dan tertawa di sini. Namun propaganda Zion, Yahudi dan satanisme pun akhirnya berhasil di Jerman dan Jerman pun kalah. Lambang swastika Nazi yang merupakan lambang kemakmuran dan perdamaian sejak dahulu kala sebelum dipakai Nazi akhirnya dilarang oleh mereka selama-lamanya. Planning selanjutnya pun bergulir. Komunisme dari bab yang ketiga dan kedua adalah ideologi Islam. Itulah semua musuh besarnya dan semua sudah dirancang jauh hari sebelumnya karena ini adalah sebuah agenda besar. Namun, dua yang terakhir yang dianggap musuh Zionisme tak mudah ditaklukkan. Mereka besar, teramat sangat besar, jumlahnya miliaran dibandingkan Nazi yang hanya beberapa juta saja saat itu. Lalu, bagaimana cara mengalahkan keduanya? Komunisme dan juga Islam. Jika Anda cerdas, Anda pasti tahu jawabannya. Ya betul, mengadu domba mereka agar saling berseteru. Sekali lagi, you go die in war and we will stay here. Dan hebatnya mereka tak perlu menurunkan tentaranya seperti ketika melawan Nazi. Mereka hanya perlu menyediakan peralatan perang kepada yang diadu domba. Sejak runtuhnya Nazi Jerman, pada saat itu langsung komunis adalah sasaran mereka. Lalu Islam yang kini masuk dalam agenda mereka juga sudah dimulai. Dan tahukah Anda, tak akan pernah mau mereka percaya oleh apapun yang tak Anda ketahui. Kata komunisme adalah ancaman yang berbahaya dan tidak bermoral Islam. Itulah pandangan yang diberikan kepada mereka melalui hasil brainwash atau cuci otak yang telah mereka lakukan sejak dulu. Banyak warga Indonesia yang sangat takut dan benar-benar khawatir tentang orang-orang yang memiliki mentalitas komunisme. Mengapa bisa demikian? Ya jelas, karena ini adalah ujung-ujungnya hanyalah permainan geopolitik perebutan kekuasaan antara blok timur yang merupakan musuh besar blok barat untuk memperebutkan Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki kekayaan alamnya yang sangat melimpah ruah. Lalu, jika sudah begitu siapakah pemenangnya? Blok barat yang hingga detik ini masih mengeksplorasi kekayaan Indonesia yang berlimpah ruah itu masuk ke dalam pundi-pundi harta kekayaan di negara-negara mereka selama berpuluh-puluh tahun. Fakta-fakta anti komunis yang justru kadang ternyata jauh berideologi lebih brutal. Adanya sebuah dokumenter The Act of Killing yang masuk nominasi Piala Oscar pada bulan Maret 2013 silam justru mengisahkan cerita yang tragis dan berbeda. Bukan komunis, tapi justru musuh mereka lah yang menunjukkan kapasitas melakukan kekerasan yang sangat brutal dan kejam. Hal ini justru menentang narasi anti komunis yang resmi dibangun oleh kaum di zaman Soeharto. Jaka Baba dari Pusat Studi Asia Tenggara South Asian Studies Center mengatakan bahwa buku-buku sejarah harus direvisi untuk mencerminkan hal yang baru dari narasi yang saling bertentangan dari bukti dan para saksi-saksi tersebut. Semakin banyak orang lain yang menelitinya dan pandangan alternatif akan keluar, maka semakin baik, kan ujarnya. Mereka yang bertanggung jawab terhadap 1965 lokasi pembantaian dan pendukung mereka sering digambarkan sebagai orang
yang berperilaku dengan imunitas atau kebebasan dari hukum. Inilah salah satu cikal bakal mengapa hukum di Indonesia carut marut. Siapa yang berkuasa, maka dia tak pernah bersalah. Bahkan hingga kini itu terjadi, dan mungkin untuk waktu yang akan datang, dan barangkali bisa jadi selama-lamanya. Kekuasaan dan dominasi adalah pemenangnya. Hukum pun diinjak-injak, dan sejarah pun akhirnya dikarang. Para pria dulunya adalah saksi mata dan para pelaku, dan sekaligus berperan dalam film dokumenter itu, seolah menghidupkan kembali penyiksaan adegan dengan menggunakan kawat logam untuk menunjukkan bagaimana mereka mencekik yang dituduh kaum komunis. Mereka mengekspresikan kegembiraan daripada menyesal. Setelah lebih dari 50 tahun kemudian, baik masyarakat maupun pemerintah mengutuk mereka, masyarakat Indonesia pun mungkin tidak melihat apapun tentang pengadilan yang diatur oleh Khmer Merah atau bekas penguasa Yugoslavia, bahkan oleh Zionis Israel. Tapi Jaka Baba mengatakan pihak berwenang harus bertindak. Jangan sampai Indonesia percaya bahwa pemerintah mereka membenarkan pembunuhan massal. Orang-orang akan tahu bahwa mereka bisa lolos dengan itu, ujar Jaka Baba. Ada resiko sejarah akan terulang. Saya berharap hal itu tidaklah terjadi, tapi ini mungkin saja terjadi. Lalu pertanyaannya, apakah Partai Komunis di Indonesia saat ini sudah hilang? Ya, pastinya tentu saja Partai Komunis di Indonesia sudah tak ada lagi. Lenyap dan musnah. Partai itu sudah dibubarkan oleh pemerintahan di era Orde Baru lalu yang membentuk Partai Golongan Karya atau dikenal dengan singkatan Partai Golkar, dikala pemerintahan mantan almarhum Presiden Soeharto berkuasa. Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1/3-1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Isinya membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat hingga ke daerah, beserta semua organisasi yang seajas berlindung dan bernaung di bawahnya. Yang kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Lalu, pada Senin 14 Maret 1966, keputusan Presiden tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa G30S. Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966. Langkah ini merupakan kebijakan pertama Soeharto setelah menerima surat perintah 11 Maret sebagai upaya mengembalikan stabilitas negara saat itu. Seorang sejarawan LIPI yaitu Asfi Warman Adam mengatakan upaya pembubaran PKI bisa dilihat dari sisi politis dan bukan dari sisi ideologinya. Menurut Asfi, dengan dibubarkannya PKI, berarti upaya pengalihan atau perebutan kekuasaan dari Soekarno akan semakin mudah. Asfi melihat saat itu Soeharto berusaha untuk memisahkan Soekarno dengan orang-orang terdekatnya dan para pendukungnya yang sangat setia. Sudah lebih dari 50 tahun lamanya setelah pembersihan anti-komunis yang menewaskan sedikitnya 500.000 hingga 2 juta orang Indonesia, dan juga semangat anti-komunis masih dipanaskan. Beberapa dokumentasi mengenainya mulailah tersebar, diantaranya The Act of Killing atau Jagal. Dalam film The Act of Killing atau Jagal tersebut keluar pada tahun 2012 silam, yang menunjukkan bahwa kebencian dan kekerasan terhadap komunisme tetap tidak ditoleransi, bahkan kadang-kadang dirayakan. Film The Act of Killing mengambil sudut pandang pelaku pembantaian Herman Koto, seorang gangster dan pemimpin paramiliter Indonesia saat itu, menjelaskan bagaimana ia sangat senang untuk mendapatkan beberapa wanita komunis. Jika mereka cantik, aku akan memperkosa mereka semua, katanya. Kemudian orang-orang di sekelilingnya tertawa, tanda setuju. Koto mengatakan kepada mereka bahwa jika komunis baru berusia 14 tahun, semuanya manis. Saya akan mengatakan bahwa hal itu akan menjadi neraka bagi Anda, tetapi surga di bumi bagi saya, ujarnya. Koto adalah pemeran asli, pelaku dan saksi hidup saat kejadian dulu. Dalam adegan dalam film dokumenter besutan Joshua Oppenheimer, yaitu The Act of Killing tersebut,
di mana ia adalah salah satu anggota regu anti komunis yang membantai mereka justru seperti penganut satanis. Dengan bangga menunjukkan bagaimana mereka membunuh komunis dan para tersangka komunis di tahun 1965 secara brutal oleh dunia. Tragedi tersebut dicap sebagai salah satu pembunuhan massal terburuk di abad ke-20. Yang kedua adalah The Look of Silence. Selain film dokumenter besutan Joshua Oppenheimer, selanjutnya berjudul The Look of Silence atau Senyap, merupakan dokumenter tentang pembantaian massal di tahun 65 di Sumatera Utara yang juga beredar setelahnya. Namun jika The Art of Killing mengambil sudut pandang pelaku pembantaian, maka film ini bertutur dari kacamata korban. Film dokumentasi ini mengisahkan seorang ahli mata atau tukang kacamata yang kakaknya dibunuh dalam gelombang pembantaian tersebut. Dia bertekad memecah belenggu kebisuan yang menyelimuti korban dan juga keluarganya, serta mencari pelaku pembunuh kakaknya. Dia mengorek keterangan kepada para penduduk dan pelaku pembantaian, serta para saksi mata lainnya yang semuanya telah tua renta di daerah kota Medan, Sumatera Utara. Di mana dalam film tersebut para pembantai masyarakat yang mereka tuduh sebagai PKI mengungkap semuanya, termasuk bagaimana keadaan pada saat itu, bagaimana cara mengintimidasi, menculik, bahkan mempraktekkan bagaimana membunuh dengan sadis, hingga di mana mereka dikubur atau dibuang ke sungai saat itu. Para pelaku pembantaian secara terbuka dan belak-belakan menjelaskan semua kejadiannya pada masa lalu itu dengan rinci hingga ke lokasi pembantaian di pinggir sebuah sungai. Yang ketiga, CIA The Black Operation atau Operasi Hitam CIA di Indonesia. Sebelum terjadinya peristiwa yang ditulis sebagai pemberontakan PKI tersebut, para agen CIA Amerika beserta para antek-anteknya juga orang Indonesia yang sudah terlebih dahulu diterjunkan ke Indonesia, misi mereka adalah propaganda hasil perencanaan dunia barat agar Indonesia lebih pro ke barat, agar kekayaan alamnya bisa dikuasai negara-negara pro barat. Sebuah agenda besar mereka adalah dilakukannya misi dan operasi intelijen yang bersandi The Black Operation, yang segala media berupa koran, pamflet, film, media sosial, brosur, dan sejenisnya tengah dikuasai oleh agen CIA. Kemudian propaganda mengenai kejelekan komunis dan pertemanan Indonesia dengan dunia barat yang diakui lebih akrab, serta dugaan terkaitnya Presiden Soekarno dengan PKI mulailah disebarkan. Dengan propaganda tersebut, maka semakin bencinya masyarakat luas terhadap PKI saat itu melalui tulisan dan gambar-gambar yang disebarluaskan. Maka PKI akan terdesak dengan sendirinya dan terjadilah pertumpahan darah antara sesama anak bangsa sendiri, dan intelijen CIA dan negara pro barat pun tak perlu turun tangan lagi, hanya duduk manis dan menuai hasilnya sambil menonton keributan dan kericuan tersebut untuk kemudian akhirnya menanamkan modalnya dan menguras kekayaan negeri ini. Para pengamat politik Amerika Serikat banyak menyatakan bahwa operasi hitam atau The Black Operation yang dilakukan CIA merupakan operasi yang sangat-sangat jahat sepanjang sejarah intelijen Amerika Serikat, karena mengakibatkan terbunuhnya sekitar 1 hingga 3 juta orang dan sisanya dipenjara tanpa melalui proses hukum dan peradilan. Lalu, apakah maksud dan tujuan pembuatan film yang menguak peristiwa tahun 1965 tersebut yang pernah tayang dan beredar di TV-TV nasional? Yang dituju dan dibuatnya film dokumenter The Art of Killing atau Jagal dan The Look of Silence atau Senyap adalah alasan sang pembuat pastinya adalah menguak apa yang sebenarnya terjadi, mumpung saksi hidupnya masih tersisa. Selain itu juga menguak hak asasi yang serasa diinjak-injak oleh saudara sebangsanya sendiri, ditambah jadi ngetopnya sang sutradara di kancah perfilman dunia, dan tentunya pasti muara akhirnya adalah uang. Namun, apa yang akan terjadi di Indonesia? Efek kedepannya bisa saja akan menjadi bibit-bibit kebencian antara saudara setanah air, sebangsa dan juga senegara, dan mungkin juga menjadi sebuah konflik yang menurut banyak orang seperti api dalam sekam. Hal ini mengingat bahwa masyarakat atau rakyat dan penguasa serta pejabat hingga politikus bangsa ini masih belajar demokrasi yang baru terasa merdeka di tahun 1998 silam. Mereka belum bisa berhadapan dengan kelompok yang berbeda pendapat. Mereka takut, ngeri, dan tak suka dengan masa lalu yang sangat mengerikan di benak mereka. Cara berpikir dan
cuci otak yang telah digodok selama 30 tahun lebih itu akan selalu ada untuk 4 generasi atau bahkan sampai beberapa generasi ke depan. Bisa jadi tujuan pertama dengan adanya film tersebut akan timbul penggemar dan para penggemar tersebut pastinya akan menyukai film tersebut. Namun yang bermasalah di sini bahwa bintangnya adalah komunis dan dikhawatirkan nanti akan lahir benih-benih komunis dengan paham baru di Indonesia. Padahal secara nyata bangsa Indonesia sangat menentang komunisme. Yang kedua, tujuan film di mana Indonesia sekarang ini sudah tentram dengan ideologi Pancasila yang terbukti telah mampu mempersatukan bangsa ini di atas ratusan suku, budaya, dan juga bahasa daerahnya akan kembali melahirkan pemberontakan baru. Padahal telah terbukti pula belasan pemberontakan tak pernah berhasil mencerai-beraikan persatuan ratusan suku-suku di negeri yang terdiri dari ribuan pulau ini. Begitu hebatnya rakyat negeri ini dan membuat kita bangga karenanya. Bangsa yang secara nyata telah menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Dan seperti yang kita tahu bahwa komunis adalah ideologi yang tak percaya dengan Tuhan. Dan jika ideologi komunis di Indonesia akan lahir lagi, apakah nanti sejarah suram akan terulang kembali? Lalu siapa yang akan diuntungkan dari hal itu? Apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana penganut umat beragama atau kaum believers, seharusnya kita bersatu, apalagi jika iman kita telah kuat. Apapun ideologi yang dapat mengoyak bangsa ini, niscaya tak akan mempengaruhi keimanan kita. Bersatu, saling menghormati, saling menjaga kerukunan yang telah diwarisi oleh para nenek moyang kita maupun leluhur dan pejuang-pejuang kita adalah suatu hal yang tak ternilai harganya, yaitu ketentraman antara sesama ras, suku, agama, dan juga antar golongan, yaitu Indonesia Jaya. Nah, Lur, demikian postingan dan juga menguap tentang sejarah silam masa lalu yang ada di negeri tercinta Indonesia ini. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan dan berkomentar di kolom komentar. Semoga postingan kali ini bermanfaat dan terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.